Dua-duanya itu yang atas.
Sebetulnya bismillah itu dan seluruh bismillah yang ada di surat-surat itu bagian dari surat itu sebetulnya. Dan itu bukan pengulangan. Yang diulang itu hurufnya, tapi maknanya enggak pengulangan. Jadi makna bismillah yang ada pada surat Al-Fatihah punya karakter sendiri, beda dengan bismillah yang ada pada surat Al-Baqarah, beda makna bismillah yang ada pada surat An-Nisa dan seterusnya. Itu beda-beda. Gak ada pengulangan dalam Al-Quran. Gak ada, sholat aja kita gak mengulang sebetulnya. Mengulang untuk rakaat pertama lagi, kedua, ketiga, keempat lagi. Besok subuh 2 rakaat lagi. Itu gak mengulang. Ya. Mengulang bagi orang awam. Bagi orang-orang yang mengerti Islam, dia gak mengulang. Saya kasih perumpamaan. Orang menggali tanah, mengulang nggak? Kayaknya mengulang ya, tapi makin dalam nggak? Makin dalam. Nggak mengulang. Kalau mengulang itu nggak ada jadi apa-apa. Itu mengulang namanya. Dia makin dalam. Terus. Nah sholat kita juga gitu, makin dekat gitu. Makin naik derajat jiwa kita makin naik. Jadi dari jiwa nafsul amarah masuk ke jadi apa? Naik ke jiwa lawamah, terus ke jiwa apa? Muhammad, terus ya kemana saja. Jadi beda-beda, nggak ada pengulangan. Ya, saya contoh yang lain. Orang misalkan gunung itu ada tangga di Cina, bukit-bukit dikasih tangga sampai ke puncak gunung. Nah ketika orang naik tangga itu kayak mengulang, ya kan? Pengulangan. Sebetulnya sedang mengulang atau sedang naik? Sedang naik. Nggak ada pengulangan. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam bentuk ibadah apapun, semuanya bukan pengulangan. Sholat kita subuh hari ini beda dengan sholat subuh yang kemarin. Bahkan rakaatnya, rakaat pertama, sholat kedua beda dengan rakaat pertama. Beda. Nah begitulah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau dia pengulangan dan bukan bagian dari surat, maka kenapa surat Baroah nggak ada bismillahnya? Surat 9 At-Taubah. Ya. Berarti apa? Jibril menyampaikan surat At-Taubah itu memang sengaja, bukan lupa, sengaja tanpa basmalah. Karena tidak ketemu bismillah dengan kemusyrikan. Baroah itu artinya apa? Berlepas diri dari kemusyrikan. Jadi bismillah sekali lagi bukan apa? Pengulangan. Ya. Dia bagian dari surat yang apa? Surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat pertama itu Bismillah. Yang kedua, Bismillah. Kok tiba-tiba kita bilang Bismillah? Kok tiba-tiba kita mengatakan Bismillah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pasti artinya apa Bismillah bahasa Indonesia? Dengan nama Allah ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kok tiba-tiba kita bilang dengan nama Allah? Nah itu untuk menyederhanakan bahasa. Ya. Padahal ada yang tidak disebut di sini. Apa yang tidak disebut bisa aku mulai dengan nama Allah. Aku membuka
suka dengan nama Allah. Aku memuji, karena di situ alhamdulillah judulnya, maka bismillah sebenarnya aku memuji Allah dengan nama Allah. Ya. Jadi bi itu apa? Bismillah bukan tiba-tiba, tapi ada kita tidak sebutkan. Ya. Orang Arab bilang itu mastur, mustatar, tidak disebut. Abda'u bismillah, ahmalu bismillah, aftahu bismillah, ahmadu bismillah. Jadi itu maksudnya. Ada yang kita tidak sebutkan. Kenapa? Karena mafhum itu hal yang sudah diketahui. Seperti kita bilang terima kasih. Nanti tiba-tiba bilang terima kasih. Maksudnya saya mengucapkan terima kasih. Nah, saya mengucapkan kelamaan. Orang tahu kok terima kasih artinya saya mengucapkan terima kasih. Gitu. Maaf, kayak gitu. Harusnya apa? Saya mohon maaf. Nah, saya mohon maaf itu nggak disebut kelamaan. Itu cukup maaf. Orang tahu kok artinya maaf itu saya mohon maaf. Gitu. Ya. Jadi sama. Bismillah, syukron, jazakallahu khairan, itu hal-hal yang mafhum dalam pikiran kita bahwa ada tidak perlu diucapkan. Karena apa? Karena sudah dimengerti oleh semuanya bahwa itulah maksudnya. Ya. Bi bisa berarti huruf apa? Bi harus jarin. Ya. Preposisi tapi juga bisa berarti sababiyah, bisa bagi ya dengan sebab, karena semuanya dengan sebab. Ismi apa artinya? Ismi apa artinya? Di ismi, bukan kita Allah di ismi. Ismi artinya apa? Nama. Ya. Bahasanya saja nama. Tapi asalnya dari kata sima. Sima pesana, yasmu. Kalau sima artinya tanda. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka ada pada apa? Pada dahi apa pada wajah? Di wujuhihim. Wujud itu dahi apa wajah? Wajah. Bukan pada dahi. Ya. Bukan jidat hitam sana. Bukan. Fi wujuhim, pada wajah mereka. Wajahnya teduh, menenangkan, enak dilihat, ya. Tidak membuat orang takut, menenteramkan, menghimpun, ya. Bercahaya, punya air muka, itu namanya tanda-tanda wujud wajah. Fi wujuhihim, karena banyaknya sujud, ya. Jadi namanya apa? Tanda. Makanya bukan huruf itu tanda. Misalkan Fahlan, F-A-H-L-A-N. Huruf-huruf itu nama dalam bentuk tanda untuk menunjuk sosok ini. Jadi huruf-huruf itu disebut nama karena dia tanda untuk menunjuk sosok Fahlan. Nama itu aja pohon itu, bukan POHON, bukan. Wujud pohon itu tanda adanya Tuhan, menunjuk adanya itu nama Tuhan. Semua itu kita lihat, pohon itu nama. Jadi nama itu bukan huruf bagi Tuhan, bukan A-L-L-A-H gitu. Ini semuanya nama. Apapun yang kita lihat, yang dia mengajak kita kepada Allah, maka itu artinya apa? Nama Allah. Ya. Kenapa? Karena semuanya tanda. Jadi nama
Itu juga berarti kan kita bisa juga sama yasin, ini artinya tinggi, tinggi agung, sempurna. Berarti apa? Tidak ada nama Allah atau wujud yang tidak sempurna. Ada Ustaz apa nyamuk itu kesempurnaan Allah. Ya. Kita melihat sesuatu itu cacat atau kurang karena kita ukur dengan diri kita. Kalau sesuatu sebagai sesuatu itu jadi kesempurnaan. Sampah kesempurnaan, tapi bau. Ya kalau wangi bukan sampah namanya. Dia harus tahu sempurnanya dia membintangkan bau agar kamu menjauh. Bagus dia. Coba kalau sampah nggak bau, dia makan gitu. Justru dia kasih informasi, ini aku sampah dengan bau aku nih. Kamu menjauhlah atau kamu buanglah ini kemana gitu. Ya. Informasi bagi manusia bahwa itu tidak layak ada bersama dia. Informasi bagi lalat wangi dia. Jadi kesempurnaan semuanya. Ya. Nyamuk lebih banyak menghidupkan daripada membunuh. Tapi karena kita ini manusia lucu, yang kita berusahakan apa? Itu membunuh. Ada jutaan manusia hidup karena nyamuk. Kalau berapa juta orang hidup karena obat nyamuk. Pabrik obat nyamuk itu menghidupi berapa keluarga? Itu baru pabrik obat nyamuknya, belum packagingnya, belum deliverynya. Jutaan orang hidup karena nyamuk. Coba nyamuk tarik seminggu bangkrut ekonomi Indonesia. Ya kan? Karena itu sudah jadi sistem. Jadi kita seringkali mengukur sesuatu buruk karena ukurannya diri kita. Sesuatu sebagai sesuatu adalah apa? Kebaikan dan kesempurnaan pada dirinya. Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah, Musa, cobalah cari, ada nggak makhluk aku yang menurut pandanganmu buruk atau paling buruk? Sebagai seorang nabi, Musa mencari. Ini kali. Saya lihat anjing kudis. Anjing udah sakit kudis gitu. Wah ini kali. Nggak ada yang buruk tadi. Hampir dia menyebut, tapi dia mengingat, nggak saja. Hanya Allah menegur Musa lagi. Musa, sudahkah kau dapatkan makhluk yang paling buruk? Menurutmu, kata Musa alaihissalam, aku nggak menemukannya. Allah Musa, sekiranya kamu bisa menunjuk satu saja makhluk aku yang buruk, akan aku cabut kenabian dari diri. Ini artinya apa? Nggak boleh dan nggak berakhlak kita. Ini lukisan Allah kita bilang buruk gitu. Ya. Bahkan gereja, kuil itu nggak boleh dirusak. Karena di situ kalau fihasmu, karena semua menyebut nama Allah. Bahwa dia sesat atau apa orangnya itu urusannya bukan urusan kita kan menghormati nama-nama di tempat-tempat di mana nama Tuhan disebut. Bahwa dia menyebutnya Yahweh, dia menyebutnya apa, tapi maksud dia siapa? Nggak ada lagi. Harus dihormati. Jadi apa? Artinya tinggi, sama. Apa namanya? Semua makhluk Allah ini sebagai nama-nama, semuanya adalah kesempurnaan. Tidak ada yang cacat. Kecacatan sesuatu, kita tidak menyukai sesuatu karena kita ukur dengan ego kita, dengan kepentingan kita. Allah pun
enggak ke azan. Azan. Panggilan Allah pun enggak enak. Ya. Karena kita ukur dengan keasikan diri kita. Bahkan kebenaran pun orang Islam banyak yang gak suka. Gara-gara diukur dengan mazhabnya. Hadap Allah itu berselawat. Ya, rame gitu. Ada gak suka dengan selawat. Itu dulu dari waktu ya Syiah gitu. Redup habis selawat. Gara-gara apa gak suka selawat? Karena diukur dengan dirinya. Dengan mazhabnya dia ukur. Apa dia ukur dengan Quran? Kami suruh kok selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini Allah dan para malaikatnya berselawat pada namanya Umar bilang kita harus berselawat. Kenapa? Karena Allah ada berselawat, para malaikat ada berselawat. Allah suruh kita sholat, Allah nggak sholat. Allah suruh kita zakat, Allah nggak zakat. Allah suruh kita puasa, Allah nggak puasa. Allah suruh kita sholawat, tapi Allah dulu yang sholawat. Nah, sholawatnya itu gimana? Apa sama? Wow, sholawat. Enggak. Kalau begitu, pada Allah yang mana dia minta? Ada lagi Allah yang meminta. Ada. Berarti salawatnya Allah berupa mengucurkan rahmatnya tiada henti pada Rasulullah. Sampai hari ini menaikkan derajat Nabi Muhammad sampai hari ini. Loh, Nabi Muhammad nggak ada fisiknya, ruhnya hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang syahid saja di luar nabi, orang biasa syahid, mereka tidak mati. Ilah hadarin nabi. Jadi ketika kita sahur akhir assalamualaikum, berarti apa? Ada Rasul di atas kita. Bukan assalamualaikum. Kalau nggak ada berarti kita mengucapkannya assalamualaikum, salam atasnya. Ini alaikum di hadapan kita. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Salam atas wahai nabi. Berarti ada di hadapan kita. Ada Rasul di hadapan kita. Menyaksikan sholat kita dan menjawab salam kita, karena wajib ya. Kita adalah biasa wajib, apalagi Rasulullah ya. Jadi sampai hari ini pun sampai kapanpun Rasul masih mendapatkan kebaikan daripada selawat. Jadi selawat yang kita lakukan doa itu masih sangat berguna bagi perjalanan Rasul, mengangkat derajat Rasul, warfa darajatah. Nah, kalau kita habis azan itu doanya gimana? Allahumma rabb hadhihi Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wa darajatan rafi'ah wa ba'athil maqamal mahmud alladhi wa'ata. Nah, kalau nanti nggak ada apa kita doa gitu. Kita artinya apa? Doa kita, doa manusia mukmin muslim seluruh dunia ya, minta derajat Nabi dinaikkan. Berarti Nabi masih dinaikkan sampai hari. Semakin naik derajat Rasulullah, semakin yang membaca doa dapat kelimpahannya. Jadi sepelit-pelit manusia kata Rasulullah adalah orang yang ketika disebut namaku
ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat baik sebetulnya itu untuk dirimu sendiri. Kamu belajar rajin yang pintar, kamu apa tetangga? Kamu sendiri. Kamu nakal, maling, apa yang di penjara tetangga atau malingnya? Yang malingnya. Nah, seorang ulama mengatakan, selama hidupku aku nggak pernah berbuat baik. Selama hidupku aku tidak pernah berbuat baik kepada orang, dan orang pun tidak pernah berbuat buruk kepadaku. Kepada orang aku tanya, lupa gini? Iya, karena Allah bilang, aku nggak pernah berbuat baik kepada orang. Ketika aku sedekah, itu buat aku kok. Ketika aku menolong orang, yang nanya aku bukan orang. Semua kebaikan yang aku lakukan itu manfaatnya buat aku sendiri, bukan lebih banyak buat aku daripada buat orang. Makanya jangan doakan orang lain. Doa yang pasti dijawab itu ketika kita menyebut mendoakan orang lain. Itu pasti. Iya, itu pasti. Kalau untuk kita belum tentu. Tapi kalau untuk orang kata Allah, wahai malaikatku, kasihlah yang berdoa dulu. Karena dia yang pertama diberikan. Jadi doakan saja. Minimal sebut orang dekat kita 40 orang. Minimal ya. Sebut habis malam malam kayak mau tidur dalam witir boleh disebut. Witir itu kan ada rotasi urut, nah, sebut itu namanya. Yang kita ingin mereka mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ya, nanti lebih bisa. Nah itu nama, semua anak ini apa artinya? Ya. Nama. Tapi maksudnya Bismillah ini nama. Nama itu ada bertingkat-tingkat. Nama Allah itu ada tingkat-tingkat. Seperti cahaya. Cahaya itu bertingkat-tingkat. Cahaya satu, tapi bertingkat. Ini cahaya fisik aja, cahaya matahari. Bulan, ada bintang, ada lampu, ada apa? Lilin, ada kunang-kunang, ya. Itu satu, semuanya cahaya, tapi derajatnya beda-beda. Gitu. Nah, semuanya kan cahaya. Ini pohon itu cahaya, karena dia nama Allah, sempurna. Itu bertingkat-tingkat. Paling tingginya siapa? Nabi Muhammad itu. Ya, siapa? Nabi Muhammad itu. Apa? Kalau kita lihat pohon belum tembus ke Allah. Masih pikir kita ya lihat pohon. Ngelihat antara kita juga belum tembus. Enggak langsung. Tapi kalau orang lihat Nabi Muhammad langsung Allah. Itu nama paling dekat. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na ala dzikra wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami angkat sebutanmu. La ilaha illallah langsung apa? Muhammadur Rasulullah. Nggak ada Pak Nabi sebelumnya juga. Cuma Muhammad yang paling dekat. Ingat orang menyebut Muhammad langsung Allah. Itu nama yang tadi. Makanya ismi itu Bismi Muhammad. Di Muhammad sebetulnya. Itu nama Allah yang dimaksud. Jadi dalam Bismillah ada Muhammad. Ada nama Muhammad. Ajaib sekali Nabi Muhammad. Sampai semua surat tersambung dengan nama Muhammad. Karena dia nama Allah, Bismillah dengan nama Allah.
Allah. Berarti apa? Nama Allah itu? Ya Muhammad. Ada lagi ya selain Nabi Muhammad? Enggak ada. Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Berarti ini apa? Muhammad Ar-Rahmani. Nah, yang Maha Pengasih itu bisa sifatnya ini, bisa sifatnya ini. Muhammad itu Rahman. Bisa balik sebagai yang Maha Pengasihnya Allah, sama aja. Kita bilang Muhammad itu boleh. Kenapa? Karena Rahmaniyahnya Allah dan Muhammad. Gak mungkin mau yang lain. Semua alam ini terjadi karena Rahmaniyah Allah melalui Muhammad. Kenapa? Karena nggak mungkin alam ini tercipta langsung oleh Allah. Nggak kuat Pak rotasinya. Perlu gardu, perlu apa? Ini nih nggak bisa langsung. Kita ini nggak bisa mungkin terjadi. Bukan Allah nggak mampu. Harus ada apa? Adaptornya. Iya, harus ada adaptornya. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan. Wa ma arsalnaka Muhammad ya. Illa rahmatan sebagai rahmat untuk siapa? Untuk alami siapa? Masih Allah. Apapun yang saya lakukan itu ada berkat Muhammad. Laulah kalau tidak karena Muhammad, buat apa aku ciptakan semua? Tidak aku ciptakan semua. Terus Muhammad manusia biasa gitu? Tidak. Bukan manusia biasa. Itu manusia biasa bukan. Kan ada ayatnya. Inna ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Iya, dia manusia seperti kita. Itu dari sisi basyariyah. Dalam bahasa Arab itu ada kata basyar, ada kata insan, ada kata nas yang diartikan sebagai manusia semuanya. Padahal beda. Basyar ini manusia biologis. Kalau lapar, yang makan lapar, itu kan basyar. Belum minum, haus. Kerja keras, capek. Gak ada ngantuk, itu basyar namanya. Nabi Muhammad sama sisi ini dengan kita. Kalau kena apa ya, berdarah biasa. Ini batal, perang, itu biasa itu sisi apa? Basyariahnya. Tapi yuha ilayya, kepadaku diwahyukan. Disitulah yuha ilayya sebagai insan. Ini manusia sebagai ruhani. Sebagai rohani, sisi rohaninya bahkan seluruh malaikat pun tidak bisa menjangkau kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh malaikat berkhidmat. Nah, itulah salawatnya Allah kepada Muhammad adalah memberi kelimpahan rahmat. Salawatnya malaikat adalah berkhidmat kepada Rasulullah. Salawatnya kita dua. Apa? Salawat kita dua. Kita mengucapkan selawat dan mentaati perintah-perintahnya. Itu selawat yang lebih apa lagi? Lebih langsung adalah
juga. Artinya saat menghubungkan diri dengan Rasulullah SAW. Ya, mulai aman. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna pakai fi'il apa? Mudhari karena berhenti. Sampai kapanpun Rasulullah pernah berinvestasi dengan dakwahnya, dia investasi. Seluruh manusia yang karena dakwahnya dapat hidayah, miliaran manusia berselawat, itu investasi Nabi sampai hari ini terus mengangkat derajat Rasulullah. Jadi jangan dikira kita harus mati selesai, enggak. Perjalanan masih jauh. Justru pas mati perjalanan mulai hidup. Cuman saya hemat mati perjalanannya sudah sebagai hasil yang kita lakukan di sini. Cuman jauh sekali. Ngeri. Untuk orang yang enggak ingin ngeri mati. Ya. Untuk yang tidak mempersiapkan diri di alam ini, materi sangat mengerikan. Ada ayat yang mengatakan wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, akan kami cabut nazar apa yang ada dalam hati mereka berupa kebencian, setia, sikap, kemusuhan yang tertanam dalam hati itu nanti dicabut. Dalam banyak hadis dikatakan untuk mencabutnya itu 10 ribuan tahun di alam barzakh. Jadi kalau kita nggak cabut sekarang kebencian itu di sini, dicabutnya di sana. Kenapa? Karena supaya kompatibel, supaya punya kesesuaian. Surganya alam salam, damai, ya. Alam suci. Jadi dia nggak boleh ada tidak suci. Faman khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi jannah itu harus khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa, menahan nafsu hati tadi. Harus cabut semuanya, baru dia kompatibel dengan surga. Kalau nggak bisa. Jadi masuk surga ada syaratnya, masuk neraka juga ada syaratnya. Masuk neraka itu gak gampang. Saya pikir masuk neraka gampang. Ketat syaratnya. Masuk neraka juga gak gampang. Ya. Kalau kamu sholat rajin khusyuk, kamu gak punya syarat untuk masuk neraka. Jadi itu keniscayaan. Ya. Sama, masuk surga juga enggak gampang. Nah, itulah kita akan bahas di hidayah. Percepat, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nama di sini siapa? Maksudnya kehadiran sempurna ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, Tuhan jadi hayalan. Kalau ada sosoknya. Semua orang mengaku punya Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bertemannya Allah harus diikuti kan? Cara ikutinya gimana? Ya Allah kasih ini Muhammad gitu. Kalau nggak ada, semua orang mengaku mengklaim dirinya sebagai utusan Allah nanti. Tapi Allah dengan kasih sayangnya mengutus Muhammad dan memberitakannya kepada kita. Dan Nabi Muhammad mempunyai seluruh sifat-sifat Asmaul Husna itu. Nggak mungkin Nabi Muhammad punya sifat itu terus melakukan keburukan, itu nggak mungkin. Nggak mungkin salah Nabi Muhammad, nggak mungkin lupa. Karena ada wujud nama-nama Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Itu nama siapa? Aziz itu nama Allah, tapi sekarang di sini sedang menceritakan Muhammad sebagai Aziz. Raufur Rahim. Rauf itu nama siapa? Saya, nama siapa? Hah? Nama
Nama siapa? Iya, karena nama bercanda, jadi nggak tahu. Nama Allah. Aziz, Rahman nama Allah, Rahim. Tapi di sini sekarang sedang menciptakan siapa? Muhammad itu Rahman, Rahim, Kudus, semuanya ada di Muhammad. Kenapa nama Allah 99, bukan 100? Hah? Kenapa? Iya, karena yang diterima 99 supaya ada sempurna masa nanti menjadi sempurna kan? Nah 100 itu ya sosok itu, sosok yang menerima namanya. Yang membumi. Iya. Muhammad itu sosok yang menyerap nama-nama ini. Sebenarnya siapapun bisa menyerap itu. Nah, makanya Nabi Muhammad sebagai uswah itu agar ya kita juga menyerap nama-nama itu. Harus Rahman, kita harus Rahim. Kita berislam itu dalam rangka untuk menyerap nama-nama itu. Bukan sekadar kita zikirin, bukan sekadar itu. Nah, tapi itu hanya untuk memicu agar kita punya sifat itu. Contoh. Ya, yang kita sering sebut agar kita menginput data itu, ya, agar kita takhallaku bi akhlaqillah. Itu yang disebut akhlak itu. Takhallaku. Apa artinya takhallaku? Ini sering salah terjemahannya nih. Berakhlaklah enggak. Takhalak itu bukan berakhlaklah dengan akhlak Allah. Kalau tafa'ala ya tafa'alu itu artinya seolah-olah. Latihanlah kamu dengan akhlak Allah. Nanti setelah kamu latihan ya jadi. Jadi nggak bisa tiba-tiba aja dari latihannya. Latihan Rahman gimana? Rahman itu artinya mengasihi tanpa syarat. Nggak ada syarat agama. Nanti Muslim enggak artinya enggak. Siapapun berhak atas kasih sayang kita. Nggak ada syarat dia harus ke masjid. Siapapun mau ke masjid dan muslimin siapapun berhak atas rahmaniyah kita. Nah sifat Allah gitu. Iya, nggak ada permintaan, tidak ada apa tadi, nggak ada syarat apa-apa. Nggak ada kita harus melakukan keimanan ketakwaan dulu baru dapat enggak. Ya. Orang kafir dapat rezeki nggak hari ini? Dapat, kan lebih banyak. Netanyahu masih hidup ya, masih makan. Ada yang membunuh ribuan kaum Gaza, orang Gaza. Kenapa? Karena rahmannya Allah dia bukan atas rahmannya. Nah, itu harus dilatih juga. Jadi jangan orang kafir enggak. Mereka punya hak atas kebaikan kita. Benar rahimiyah, rahimah itu lebih itu bersyarat. Itu kalau rahmat itu turun, kalau rahim itu naik. Orang yang dapat rahmat Allah rahimnya itu dia orang yang dapat hidayah. Nah, orang Islam itu dia dapat rahimnya. Ya. Dia berislam, dia bertakwa naik. Rahimnya itu. Ya. Dia meningkatkan imannya naik lagi. Nah, itu namanya ihdinas siratal mustaqim kita minta itu. Jadi ihdina tunjukilah kepada kami hidayah itu ada dua. Ya, hidayah ada hidayah tasyriqi, ada takwini. Hidayah tasyriqi itu yang kita sudah berislam ini, yang dilakukan oleh ulama, ya, oleh Nabi, para ulama, ustaz di masjid-masjid ceramah, akhirnya
kita masuk Islam bersyahadat, itu Islam ketika sekarang kita jadi Islam itu hidayah asli namanya. Nah, kalau itu mah nggak usah diminta lagi, sudah dapat. Yang kita minta itu hidayah taklim ini. Ini yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, itu hidayah ini. Hidayah ini urusannya urusan Allah. Taklim urusan Allah. Amrullah. Amrullah itu apa? Apa urusan Allah? Jadi urusan itu di dalam Al-Quran disebut ya, itu bukan hal sepele ketika orang ini urusan aku, ini urusan kamu. Kalau urusan Allah nggak ada musyawarah, ya. Allah ngangkat Nabi musyawarah nggak kita? Enggak. Mengangkat Nabi ini, menurut kamu mana yang paling baik? Nggak ada. Hal-hal yang menjadi urusan Allah, manusia tidak dilibatkan. Ya. Jadi khalifah itu urusan Allah atau urusan manusia? Kenapa kita ribut mengangkat khalifah? Kan urusan Allah. Kalau urusan Allah, kita dengarin Allah maunya siapa? Udah ikutin aja. Seluruh musyawarah kita nggak ada gunanya. Bukan urusan ini. Kan ada ini misalnya apa? Wasyawirhum fil amr. Iya, al-amru itu mesti urusan kamu. Kalau kamu mau bikin pesantren, kamu musyawarah. Kerja bakti, musyawarah urusan kamu. Salat zuhur musyawarah itu pakai orang gimana? Iya, jadi kalau urusan Allah nggak usah musyawarah. Nah, di sini juga takdirnya apa? Innama amruhu, sesungguhnya urusan Allah. Amruhu itu bunyinya ke Allah. Idza arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu, an yaqula lahu, maka Allah katakan pada sesuatu itu kun, jadilah, fayakun, maka menjadilah sesuatu. Jadi peningkatan di sini kun fayakun. Kun fayakun sesuai dengan hukum sebab akibat. Kalau kamu bodoh belajar, kun fayakunnya apa? Kamu tahu itu kun fayakunnya. Jadi sesuai hukum sebab akibat. Allah sudah menetapkan hukum sebab akibatnya untuk suatu perubahan. Makanya yahdillahu man yasha, yahdillahu man yasha, yudhillu man yasha. Masalah pemain kawat ini. Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki. Siapa yang menghendaki? Allah. Berarti Allah suka-suka. Netanyahu dibuat sesat, suka-suka Allah, gitu kan? Terus orang Hamas dikasih hidayah. Dari soalnya saat itu orang Hamas itu dikasih hidayah, katanya bukan begitu. Masyarakat Allah memberi petunjuk kepada manusia. Nah, yang biasa manusia ini manusia yang menginginkan hidayah, yang membangun sebab-sebab hidayah bagi dirinya. Ini dia tahu ini. Jadi ya Allah, tunjukilah aku siratal mustaqim. Itu apa? Ya Allah, berikanlah aku sebab-sebab sehingga aku mendapatkan siratal mustaqim itu. Sebabnya apa? Untuk itu. Ya. Jangan salah, berpikir jangan salah. Kamu doanya ihdinas siratal mustaqim, mikirnya error. Cari gurunya error. Guru yang
ngumpul malaikat aja nggak percaya, gimana buat hidayah? Ya bro. Iya, itu akal pakai. Akal tuh unsur akibat. Jadi semua sebab-sebab yang mengantarkan kita pada kedekatan kepada Allah itu urusan Allah sudah keniscayaan pun pada. Jadi di sini apa? Kenapa ada orang tetap saja? Kenapa tidak pakai istiqomah? Istiqomah itu bukan tetap. Kalau orang SD terus nggak naik-naik, itu bukan istiqomah namanya. No. Istiqomah itu bukan itu. Ya. Istiqomahnya dia terus melakukan kebenaran meskipun dan dia sabar. Dia sabar dalam kebenaran. Ya. Itu namanya istiqomah. Itu yang menaikkan derajat dia. Naik. Ya. Ruhannya ini naik terus. Gak boleh kita tetap itu. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah. Ya. Artinya apa? Dia mencari penambahan ilmu lagi. Ya. Dan tingkatkan ketakwaannya lagi terus, itu namanya istiqomah itu. Nah, kepada mereka tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat kepada mereka. Tatanazzalunya terus menerus. Malaikat berinteraksi dengan orang-orang, memberi ilham, memberi inspirasi. Ya. Itu kerjaan malaikat kepada mereka. Jadi kalau Hamas nggak ada takutnya, Hizbullah nggak ada takutnya, karena malaikat terus memberi inspirasi kepada mereka. Ya, itu ayatnya. Tatanazzalu Allah takhafu wa la tahzan. Itu inspirasi. Janganlah kalian takut dan jangan kalian bersedih. Lihat anak-anak Palestina itu. Rumahnya hancur apa? Semuanya juga kata anaknya cuma bawa Quran. Yang lain mainannya nggak dibawa, yang dibawa Quran. Hebat. Jadi itulah artinya apa? Maka malaikat terus memberi inspirasi. Allah takhafu wa la tahzan. Nah, itu masih di dunia. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Setelah dia mati, dia dapat busra, berita gembira. Dapat tembusan surga. Dia dikubur, meskipun belum kiamat, tapi arwah surga ada. Jadi orang-orang dikubur itu dapat siksa dan neraka itu dari arwahnya. Yang orang-orang kafir itu dapat arwah neraka. Hembusan neraka itu. Dia belum masuk neraka, tapi dibukakan apa hijab neraka itu sehingga tembus ke dirinya. Alangkah tersiksanya. Jadi kalau ada yang tinggal di pulau Bang itu sampai itu, tembusan itu yang menyiksa hidup. Ya. Itu baru itu. Ini gimana baunya neraka yang akan bangkai neraka itu baru baunya, baru panas. Dan itu jutaan tahun dikubur itu. Makanya kesempatan. Nah, orang yang amal saleh apa? Karena dia dapat aroma hembusan, aroma surga. Dia belum masuk surga, tapi sudah menikmati suasananya. Dibukakan. Dia dibukakan. Nanti baru pengadilan segala macam selesai, baru masuk surga atau neraka. Jadi apa namanya? Wajibu menyasa begitu. Nah inilah yang mengajukan orang menyesatkan. Siapa? Orang yang membangun sebab-sebab kesesatan bagi dirinya. Itu takut. Dia udah Islam secara pasti, tapi dia membangun kesesatan. Dia membangun apa yang salah.
belajar kepada putranya yang keliru. Ya, berarti dia membangun kesesatan atau hidayah? Dia membangun kesesatan bagi dirinya. Jadi tidak semua orang yang sudah Islam terus dia mendapat hidayah takwinya. Itu harus kita minta terus, minta. Nah, jadi kita hadir di sini pun untuk karena doa, karena doa kita. Ya sudah, kamu selalu mentakikan. Nah, sekarang ini kamu bangun sebab-sebabnya. Pengetahuannya harus benar. Kenapa? Karena kata semua nabi mengatakan hal yang sama. Ada satu ungkapan yang dikatakan oleh semua nabi. Perhatikan pikiranmu, karena dia akan muncul dalam bentuk kata-katamu. Dia akan turun dalam bentuk kata-kata pikiran. Jadi kalau melihat pikiran kita gimana, lihat aja omongan kita. Itulah manifestasi dari pikiran. Amati kata-katamu, karena dia jadi perbuatan. Kata-kata, konsep-konsep itu jadi perbuatan kita. Mau tahu apa siapa kita, dia akan perbuatan kita. Amati kata-kata itu akan jadi perbuatan. Amati perbuatanmu, karena dia akan menjadi apa? Kebiasaanmu. Jadi apapun kebiasaan kita hari ini itu sesuatu yang kita pupuk selama ini. Dari pikiran yang salah lahir kebiasaan yang salah. Dari pikiran yang benar lahir kebiasaan yang benar. Itu dia nggak tiba-tiba. Semua yang menjadi kebiasaan kita hari ini adalah hasil dari pikiran, baik atau buruk. Amati kebiasaan kamu itu, karena dia akan menjadi karakter. Kebiasaan yang kamu hati-hati dengan kebiasaan. Maaf, bukan ucap. Tadinya sekali bisa, besok 2 kali. Jadi kebiasaan, lama-lama udah jadi penganggap, udah susah. Rata-rata orang merokok mengatakan tidak sanggup berhenti merokok. Kenapa? Karena udah jadi kebiasaan. Dulu nih dari pikiran yang sama itu. Kayaknya enak, keren. Kayaknya enak dingin gitu. Kayaknya enak dari kayaknya itu pikiran. Ambil warung dia tindakan. Terus lakukan, terus beli korek, terus mengulang. Jadi kebiasaan itu susah. Itu contoh. Sebetulnya semua kayak gitu. Dan perhatikan karaktermu yang sudah terbentuk itu karena dia menjadi nasibmu. Itu jadi nasib. Jadi nasib itu jangan salahin Allah. Allah mentakdirkan. Enggak, itu kamu yang ciptakan. Ini maniarsa ini. Kamu yang membangun sebab-sebab bagi terjadinya karakter itu. Orang yang malas sholat itu karakter menjadi. Orang yang malas sholat jamaah sama, karena dia membangunnya kayak gitu. Sama. Apapun tradisi yang sudah terbangun sama kita akan menjadi sulit. Nah caranya dia harus dari pikiran. Jadi nggak bisa dari pokoknya, harusnya dari perbaiki dari pikiran, dari sebabnya. Saya kasih contoh. Kita nonton film, itu ada proyektor, ada program filmnya, ada layar. Kalau ternyata filmnya kita udah lihat, kita nggak suka. Kalau kita nggak suka filmnya, kita mau ganti kan filmnya itu kan? Yang kita ganti apa nya? Layarnya, proyektornya atau programnya? Programnya. Ente ganti berapa kali layar ya film itu yang kita lihat. Kenapa? Ente mengubahnya sesuatu bukan sesuai. Kayak kita
Indonesia nih, siapapun diganti presidennya sama karena layarnya kita ganti. Harusnya diganti apa? Programnya di mana? Ya di pikiran dan hati masyarakat Indonesia, pendidikan itu. Kalau masyarakatnya baik, pendidikannya baik, berubah mana? Berubah, permanen perubahannya. Ini enggak, ya. Yang mau berubah itu sistemnya. Ya. Sampai kapanpun kita akan melihat film yang sama. Karena salah memulai sama. Jadi kita juga ya, kita mau mengubah sifat-sifat buruk kita langsung ke situ nggak bisa. Harus naik ke tingkat sebab. Soalnya pikiran harus benar. Di situ dibenerin. Nah, nanti dia turun nih, pikiran tadi jadi baik. Semuanya dari pikiran. Selama ente maaf, lagi bukan kita contoh. Selama ente nggak mengubah pikiran bahwa rokok itu sangat merusak, cuman hanya untuk sehat aja atau apa, itu nggak bisa mengubah itu. Dia harus dari pikiran. Apapun semuanya harus dari pikiran. Itu disebut hukum sebab akibat. Ya. Pikiran menyebabkan lahirnya kata-kata, kata-kata menyebabkan lahirnya perbuatan, perbuatan menyebabkan lahirnya kebiasaan, kebiasaan menyebabkan lahirnya karakter, karakter menyebabkan munculnya nasib. Ya, bernasib. Ini ada nasib itu. Jangan menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan siapapun atas yang terjadi pada diri kita. Semua wala talumanna, janganlah kamu mencaci atas keburukanmu, nasibmu illa nafsak, selain dirimu. Ya. Dirimulah yang mengantarkan kamu menjadi ahli neraka atau ahli surga. Nih, ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan sekedar kita baca, ihdinas siratal mustaqim itu harus kita lakukan. Mencari ilmu ini dalam rangka ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena dijelaskan siratal mustaqim itu apa? Ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan jalan yang orang yang dimurkai, walan dhalim, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Siapa yang dimurkai? Yaitu orang yang punya pengetahuan tapi tidak melakukannya. Itu dimurkai orang. Ilmu berarti sebagai ilmu, nggak diterapkan dalam kehidupan. Ya tahu bahwa secara ilmu harus melakukan ini, tapi nggak melakukannya. Itu dia tidak selalu mustaqim. Kenapa? Dia jatuh pada maghdub alaihim. Jangan berpikir maghdub alaihim enggak mah. Ayo buat kita. Yang penting cinta sendiri dia sudah. Nggak usah diajak aja sudah. Ini Quran buat kita. Jangan dasar itu orang yang udah mencintai. Gak usah diceritain, itu sudah pasti. Ayat ini buat kita. Bagaimana agar kita jangan termasuk maghdub alaihim. Siapa mereka? Mencari ilmu dan ilmu, tapi ilmu itu tidak diterapkan dalam keseharian. Itu maghdub alaihim. Itu dia nggak dapat siratal mustaqim orang itu. Siratal mustaqimnya hidayah itu hidayah tasbih yang nggak dapat. Sebagai muslim itu dapat hidayah. Tapi siratal mustaqim yang mendekatkan dia, menaikkan derajatnya kepada Allah, dia nggak dapat. Jadi setiap kali kita punya pengetahuan dan pengetahuan itu berhenti di pikiran, tidak kita lakukan dalam amal, kita di situ belum dapat taufik, dapat hidayah. Itu artinya Allah belum mengizinkan bakul fayakun hidayah. Waladolin dan juga bukan yang sesat. Orang sesat itu dia mau melakukan, tapi nggak punya pengetahuan. Dicontohkan orang Kristen, haji ke gereja,
rajin sholat, rajin puasa, tapi tanpa bekal pengetahuan. Itu kata Quran, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Jiwa yang melakukan amal berpayah-payah nasibah, melakukannya dengan sungguh dan sampai capek. Tasla naron hamiyah. Tapi amal itu hanya mengantarkan dia ke api neraka yang membakar. Itu artinya orang yang beramal tanpa ilmu. Karena amal itu baru sampai dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu dia nyesat. Apa? Ada ayat yang itu. Orang yang sholat hanya terpaksa berapa muslim. Iya. Ada yang ini. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uh. Gitu. Ya. Jadi ilaihi itu pada Allah. Ilaihi pada Allah. Yas'adu naik al kalimut thayyib. Akan itu pengetahuan kata yang benar itu naik pada Allah. Al kalimut thayyib itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah syariat itu kalimat thayyib. Itu naik pada Allah. Wal amal shalih yarfa', dan yang menaikkannya itu amal saleh. Nah ini amal saleh dia naik karena pengetahuan naik karena amal saleh. Dia tidak bisa berpisah ilmu dari amal saleh. Ilahi yas'adul kalimat thayyib wal amal shalih. Ada lagi haruna bikum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Hal nabiukum, maukah kamu aku beritakan kepadamu bil akhsarina amal, orang yang paling merugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sesat amalnya. Jadi yang sesat itu bukan orangnya, amalnya. Dia beramal, amalnya sesat. Dhalla fil hayatid dunya, ketika dia melakukannya di dunia. Wa yahsabuna, dia mengira dengan perkiraan, bukan dengan ilmu, bukan wayak lamuna, bukan wayak ilmuna. Saya katakan wayak sama, dia kira-kira gini kali, lakuin aja yang rajin, ya. Ada sumbernya misalnya, ya. Atau kita salah mengambilnya. Antara bersiul sunnah, dan dia mengira dia sedang melakukan mendekatkan diri kepada Allah dengan kira-kira, bukan dengan pengetahuan. Nah itu ini yang mencegah kita dari apa? Melakukan tanpa ilmu atau berilmu tidak melakukan. Dua-duanya nggak boleh. Jadi ciri-ciri, judulnya apa tadi? Ciri-ciri orang yang dapat kata mustaqim adalah orang yang terus mencari ilmu dan ilmu itu diamalkan. Jadi kalau bapak besok ngaji lagi, berarti menyetop siratal mustaqim. Ilmu bilang hari. Enggak pak, mungkin bapak bisa ngaji di tempat lain. Memang masalahnya saya jamin tak benar gitu. Karena ya, hukum-hukumnya harus kita sering kali udah kalau lakukan selesai. Enggak, banyak Quran yang orang menafsirkannya keliru. Gitu kan? Mari kasih contoh. Nabi Muhammad yang kita bilang akhlaknya Asmaul Husna, kita huruf pak. Enggak mungkin gitu. Nabi Muhammad Kan enggak mungkin gitu. Umi, kalau ada umi. Iya, umi. Nggak mungkin pak. Terus Nabi Muhammad datang orang Mekah, dia bermuka masam. Ya nggak mungkin lah. Abasa watau. Iya, nggak mungkin. Kenapa? Akhlaknya udah tersimbung, udah nggak mungkin Nabi Muhammad. Kita aja pendeta aja nggak main pak.
gimana? Nggak mungkin. Itu artinya apa? Dia dapat Quran, tapi Qurannya untuk malah menyerang Nabi. Quran harusnya mengangkat Nabi, malah menyerang Nabi. Gitu ya. Nabi rembesan. Jadi banyak sekali tuh di Quran tuh Nabi menjadi tertuduh. Dia tahu, dia berbuka masa, dia membuat hukum-hukum yang Allah halalkan diharamkan di surat Tahrim. Nah gitu Pak. Itu tafsiran dari pikiran yang error. Kalau laukana hadal Quran min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Sekiranya Quran ini datang bukan dari Allah, kamu akan temukan dia saling kontradiksi satu dengan yang lain. Berarti apa? Kalau ayat menjadi kontradiksi, kalau Qurannya benar, berarti yang kontradiksi pikiran kita, nggak dari Allah. Kenapa? Karena fabima rahmatin minallahi lintalahu. Karena rahmat Allah kamu menjadi begitu lembut kepada seluruh makhluk. Kok yang makhluk ini berbuka masa? Itu kan kontradiksi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Gimana itu jadi Musa? Saya buka masa ketika pada datang orang miskin, orang buta. Uswahnya di mana? Ya, wa innaka mungkin azim. Kamu begitu tinggi akhlaknya. Uswahnya akhlaknya di mana yang tinggi kalau dia berbuka masa? Ya. Jadi tidak mungkin ayat Quran bertubuhkan satu dengan yang lain. Itu contoh aja Pak. Itu banyak lagi sebetulnya Quran ini di mana nabi yang sangat sempurna menjadi nabi yang orang awam pun tidak melakukannya. Buta huruf itu orang awam mungkin cacat Pak. Orang awam nggak usah pakai orang awam dia buta huruf. Semua mengatakan orang itu cacat. Lah ini nabi. Tapi kan ada ayatnya apa? Itu Iqra. Itu justru kebalikannya. Ayat itu menunjukkan nabi bisa baca. Nggak bisa baca di surga. Coba, mungkin nggak Tuhan tahu dia tahu terus suruh baca? Mungkin nggak? Dia disuruh baca karena Tuhan tahu dia bisa baca. Orang lumpuh dia suruh jalan, lumpuh ketenya. Ente tahu, suruh jalan. Ente tahu dia tahu, ente suruh baca. Yang nyuruh yang bermasalah itu. Jadi ayat itu menunjukkan sebaliknya. Iqra, bacalah. Ya. Diulangi lagi. Iqra sampai 3 kali. Berarti apa? Ini yang nyuruh ini tahu banget bisa baca. Jawabannya, jawabannya tafsiran Al-Quran. Ya kan? Aku nggak bisa baca. Itu tafsiran orang-orang yang berprasangka buruk sama Tuhan. Ya, tahu. Padahal jawabannya benar. Apa yang saya baca? Ma dalam bahasa Arab itu artinya bisa negatif, bisa sesuatu. Ma itu, ya. Dalam bahasa itu ada ma artinya sesuatu, ada ma negasi. Yang tidak sesuatu. Yang aku baca apa? Berarti apa? Dia bisa baca objeknya apa? Gitu. Bukan Iqra bacalah, enggak bisa baca. Ini udah kasih tahu aku nggak bisa baca, masih nyuruh lagi Iqra. Jadi yang benar. Jadi ayat Iqra itu menunjukkan yang mana jadi? Nabi buta atau Nabi bisa baca? Secara logika kan? Bisa baca. Bisa baca. Gimana? Terus alasan lainnya, ya supaya kalau dia bisa baca, dia dituduh dia wajib pak, ya kan? Itu udah korbankan dengan Taurat, orang yang dari Yahudi, orang Nasrani, tetap jadi Nasrani. Korban itu kan terlalu berat. Anak nggak perlu Nabi Taurat, kita tidak percaya itu wahyu. Apa ente perlu Nabi Taurat supaya ente dapat yakin bahwa itu wahyu? Enggak. Ente udah berkorban, nabinya dibuat
tahu, gitu. Untuk saya meyakinkan bahwa dia Quran ini wahyu bukan di belakang dari Taurat dan Injil. Orang yang itu kan dia tidak korban itu. Nasab itu kan jadi nasab itu nggak percaya dia. Ya, kan? Kita apa perlu untuk kita yakin bahwa Nabi itu tahu dulu, supaya kita yakin bahwa Quran itu wahyu? Enggak. Nggak perlu. Ngerti nggak? Nggak perlu pembuktian bahwa wahyu itu harus syaratnya utama. Terus apa artinya ummi? Ummi itu artinya penduduk Makkah, umul qura. Bukan cuma Nabi yang disebut ummi, semua penduduk Makkah disebut ummiyun. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Dialah yang mengutus kepada masyarakat ummi, masyarakat Makkah, seorang rasul yang ummi juga, maksudnya dari Makkah juga maksudnya. Jadi ummi Muhammad itu kata tunggal dan bentuk jamaknya ummiyun. Kalau ummi diartikan buta huruf, berarti kita meyakini bahwa seluruh masyarakat Makkah buta huruf. Kan ummi semua itu. Wallazi ba'atsa fil ummiyina. Jadi buta huruf ingin mengajarkan buta huruf. Nggak akan terjadi perubahan apa-apa. Sesama buta huruf jangan saling mengajarkan. Ummiyun. Ya. Berarti salah tadi. Hah? Salah total itu ya. Enggak usah amat. Kalau mengatakan bahwa Nabi itu nggak buta huruf. Bukti lain. Nabi berdagang nggak? Berdagang. Mencatat nggak? Atau udah ada sekretaris dia dagang? Misalnya dari Syria kan? Udah punya sekretaris dari itu. Terjadi nggak cara mencatat? Terjadi. Atau hafalan aja gitu? Dia ingat utang orang semuanya gitu. Bahkan ayat utang di Quran itu ayat paling panjang. Gitu kan? Nabi melakukan perjanjian politik, traktat perjanjian dengan kaum musyrikin, ya. Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tapi kan ada sekretarisnya, Pak Ustaz. Ya kalau dia buta huruf bisa dibohongin sama sekretarisnya. Meskipun dia nggak baca, bukan berarti dia nggak bisa baca. Dia nggak nulis, bukan berarti dia tidak bisa menulis. Itu soal bukan level dia gitu aja. Bos bisa, ya bos punya sekretaris, bukan berarti bos nggak bisa baca. Dia bisa, cuman bukan level dia dari menulis itu masalahnya. Jadi nggak masuk akal. Quran itu Quran menyindir afala itu. Kamu menuduh Nabi, kalau Nabi sudah begitu buruknya, terus kamu mau kontradiksi mana? Kamu bilang dia tabligh, kamu bilang dia amanah, kamu bilang dia fatonah, cerdas, bertabrakan. Fatonah nggak bisa baca, ya kan? Kamu bilang dia sidik, gimana sidiknya kalau dia menyampaikan sesuatu yang salah? Sidik itu yang menyampaikan semuanya benar. Baik kata-kata maupun sikap semuanya benar karena dia sidik. Nggak mungkin sidik tapi antara konsep dan perlakuan beda. Nggak mungkin. Berarti dia nggak sidik. Kalau Nabi mengajarkan kejujuran karena dia akhirnya Quran, ya kan? Mengajarkan kesantunan dan kelembutan kata. Terus akhlaknya tadi bermuka masa. Jujur nggak Nabi? Nggak jujur, nggak mungkin. Nabi itu nggak jujur. Jadi itu pikiran pun kita terhadap Rasulullah harus benar dulu gimana kita mendapat hidayah. Di pikiran kita error. Kita mau membentuk umat kayak apa? Kalau Nabi-nya sudah kayak gitu, umat yang mau kita bentuk itu kayak apa? Kalau Nabi sudah
ya untuk menjadi tidak dimurkai. Jadi orang-orang yang terus mencari ilmu dan ilmu itu diamalkan, saat itulah dia sedang berada di siratal mustaqim. Orang yang mencari ilmu dan ilmu itu tidak diamalkan, ilmu hanya sebagai hiasan pengetahuan, dia tidak siratal mustaqim. Atau orang yang mengamalkan rajin ibadahnya tanpa ilmu, dia juga belum siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim ada ciri-cirinya. Cirinya bagaimana? Orang yang gemar ilmu ma'rifah, pengetahuan, dan gemar menjadikannya dalam bentuk amalan-amalan, tidak berarti dalam bentuk mencatat. Itu ciri-ciri. Insyaallah mungkin ini saja hari ini. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Sebelum itu, biasakan kita ada Islam ini suatu yang terbuka. Kalau ada ganjalan, gara-gara nggak terbuka, Nabi tahu, ya udah ikutin aja tahu. Kenapa? Karena nggak pertanyakan. Dikatakan Nabi Muhammad, ya sudah, ucap bilang itu, gitu. Puas bilang itu, saya, ya susah. Artinya kita tanya, nanti Allah kasih jawaban. Allah akan kasih jawab. Dan biasanya jangan takut. Islam itu nggak mungkin cacat. Dipertanyakan dia makin kinclong. Mempertanyakan Islam dia makin kinclong. Islam itu. Ada yang apa yang ekstrim sekali. Dalam Islam nggak akan berubah. Ada Ustaz. nah Nanya tentang selawat tadi, selawat kepada baginda Rasulullah. Kan ada selawat dengan tadi lisannya, ada juga selawat dengan tadi kita mengikuti apa yang memang sudah ini sama Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, untuk yang berselawat secara lisan ini amannya ini apa memang sudah selawat yang umum? Ini banyak selawat kan Ustaz ya? Ada mungkin torekoh yang ada ini punya selawatnya sendiri, ya kan, seperti itu. Tadi antum juga bilang kan seperti Haddad Alwi ya, ketika dia bersalawat segala macam dengan syair-syairnya gitu kan. Kemudian ada mungkin salah satu redaksi salawat yang mungkin diartikan oh ini agak kesia-siaan, akhirnya dituduh akhirnya salawat itu redup kan begitu ya. Nah, kita sebagai umatnya baginda Rasulullah ini bersalawat itu apa kita bisa ngarang sendiri salawatannya dengan mungkin pujian-pujian kita kepada baginda Rasulullah, atau bersalawat itu dengan salawat yang sudah ditetapkan saja gitu. Artinya yang memang ketika misalkan dalam tasyahud salawatnya seperti itu Ustaz, atau gimana Ustaz? Iya, baik. Jadi Rasul pernah ajarin salawat. Rasul kalian berselawatlah kalian dan jangan salawat yang batrah. Yang dilarang itu salawat yang batrah. Nah, salawat yang tidak batrah itu yang diajarkan oleh Islam di tasawuf itu salawat yang otentik, itu salawat yang di tasawuf. Gimana Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu otentik. Kama shallaitu ala Itu otentik. Dia nggak batrah. Yang batrah apa? Ketika kalian memberi salawat kepada aku dan tidak menyebut keluarga. Jadi Rasul jelaskan itu. Orang yang bersalawat kepada Rasul dan tidak menyebut keluarganya, maka salatnya batal. Makanya di dalam tasawuf itu Rasul adalah Sayyidina Muhammad wa Ali itu keluarga. Bukan Ali pakai ayat Ali dalam Islam Ali juga itu maksudnya keluarga. Ali Imran, Ali Ibrahim, Ali Muhammad, Ali
bukan Ali. Tapi apa? Ali Imran itu keluarga. Ali Ibrahim keluarga. Ali Muhammad itu keluarga. Itu. Jadi, nah itu yang saya coba kita ubah tasawuf itu kita ubah selawatnya nggak dengan yang batal. Itu menunjukkan kalau dia batal berarti menunjukkan bahwa dia selawat yang nggak sempurna. Jadi Tuhan Rasulullah kasih. Dan di ayat yang kita baca itu artinya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan Nabi doang enggak. Nih, dia sallu alaihi wa sallimu taslima. Bukan wasallimu salam. Beda antara sallimu taslima dan sallimu salaman. Kalau sallimu salaman itu kita Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Artinya salaman. Kita mengucapkan salawat dan mengirimkan salam. Itu wasallimu salaman. Tapi ayat ini bukan itu. Ayat ini mengatakan wasallimu dan terimalah seluruh keputusan Nabi itu. Taslimah dengan penuh keriduan penerima. Taslim Islam, taslim. Ya sudah saya taslim, tunduk, patuh apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu. Ya kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa wa illa wahyu. Semua. Dan Quran mengatakan, ya, la as'alu 'alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Aku tidak minta upah dari dakwah yang aku sampaikan kepada kalian illa kecuali upah, kalaupun ada upahnya, al-mawaddah, cinta, fil qurba, keluarga. Makanya Quran sangat mengingatkan keluarga. Kalau kita punya perhatian, kita tahu nanti siapa sih keluarganya. Gimana sih mereka sejarah ini? Apa sih kata-katanya? Apa sih ajarannya? Harus tahu itu. Kalau enggak, ya kita nggak selalu mustaqim. Karena selalu mustaqim alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Gitu. Nah, semua ini ada di Al-Qur'an itu. Terus ayat lain mengatakan masa'altukum min ajr fa huwa lakum. Upah dalam bentuk mencintai keluargaku yang aku minta itu kebaikannya kembali buat kalian, bukan buat aku. Kalian menjadi lebih bersatu, kalian menjadi lebih akhir, yang dapat ilmu yang benar, gitu. Itu masalah. Jadi wasallim tasbih sini apa? Ini perintah untuk keluarga sebenarnya. Karena apa? Rasulullah berkali-kali, Quran berkali-kali. Bahkan kata Nabi, alimu auladakum bisalah kisah. Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 hal. Hubbun Nabi, ajarkan cinta Nabi. Ya. Wa hubbu ahli bait, ajarkan untuk mencintai keluarga. Wa hubbul Quran, dan ajarkan kepada mereka Al-Quran. 3, enggak disebut yang lain. Nabi menyebut 3. Nah sekarang Quran sudah kita. Nabi udah mulai nih. Nabinya mulai benar-benar deketin. Sudah nggak betul. Gimana kita cinta? Nabi kita bro. Cintai Nabi itu yang benar informasinya. Baru tumbuh rasa cinta. Terus keluarga Nabi, kalau Nabi sedih ya kita ikut sedih lah. Ya kan? Nabi senang, kita itu senang, tenangnya kita gitu. Sekarang gini, ini ilmiah ya, ilmiah. Jangan sampai keluar dari masa. Cucu Nabi itu dibunuh di Karbala, ya. Sekarang pertanyaannya, apa yang diajarkan para sahabat Nabi kepada anak-anaknya
sehingga mereka membunuh Nabi. Sekiranya mereka ajarkan cinta Rasul, mungkin nggak anak-anaknya membunuh cucu Nabi? Itu aja. Jadi nasihat Nabi ini nggak diamalin. Nggak mungkin Pak. Kalau diajarin cinta keluarga Nabi, anaknya ini kan yang pun anak sahabat semua. Yazid anak sahabat, ya. Umar anak sahabat, semuanya anak sahabat yang dulu. Mereka diajarin apa gitu sama bapak-bapaknya, sehingga membunuh bukan hanya membunuh, apa Pak? Menyandra kata Nabi dan menyuruh mereka berjalan, ya, sampai ratusan kilo tanpa alas kaki, dirantai wanita-wanita cucu Rasul. Oleh siapa? Oleh anak-anak sahabat. Jadi, nah kita jangan sampai gitu. Artinya ajarin kita Rasulullah dalam keluarga dan Tuhan juga suruh gitu. Itulah artinya termasuk takwini. Kalau kita salah, gitu kan? Pengetahuan yang masuk salah, akhirnya Pak, orang mencintai Rasul dan keluarga. Kita bilang Syiah. Enggak. Orang salat jamaah, kita bilang apa? Tabligh. Enggak. Itu saja Pak, iya. Maaf ya, tetap tabligh. Ya enggak ada urusannya. Ini perintah. Ya. Orang Allah dan Rasul menyuruh salat jamaah. Apakah gara-gara orang tabligh salat jamaah terus kita nggak mau salat jamaah takut dibilang tabligh? Kita banyak orang gitu. Nggak ada urusannya. Urut. Nggak ada urusannya. Ini perintah Allah. Apakah gara-gara orang Syiah setiap disebut ini selawat mereka menangisi Al Husain terus kalau kita ikut jadi Syiah? Ini juga. Ini perintah. Kita harus berlomba dalam perintah itu, berlomba. Wah, tabligh jamaah. Saya gitu harus perlombaan, bukan malah dikaji. Orang cinta Rasul, bukan kita tuh malah kita harus lebih dari mereka harusnya. Mereka sedih harus lebih sedih lagi kita. Itu perlombaannya. Bukan malah kita jauhi, kita tidur dia enggak. Nama anak saya itu ada Fatimah. Itu Syiah. Anak itu Fatimah. Fatimah itu nama putri Rasulullah yang dikagumi. Ya saya contoh. Pas saya kasih nama Abu Bakar, saya nggak ada bilang saya Sunni. Anak saya itu Muhammad. Fatimah itu Abu Bakar. Pas nama saya Abu Bakar, tetap yang Syiah tadi itu belum dihapus. Gitu. Yang pertama itu tetap saya masih Syiah gara-gara nama saya Fatimah gitu kan. Padahal nanti kan bagus. Nah itu, jadi selawat itu saya kembali lagi ke sini. Yang maktul, yang otentik diajarin tanpa keraguan itu selawat Ibrahimiyah. Kalau masuk dalam Muhammad kama salat Ibrahim Ibrahim. Ada yang nanya lagi, pakai sayyidina apa enggak? Teksnya enggak? Yang diajarin teksnya enggak? Tapi enggak apa-apa kalau kita mau pakai sayyidina. Tapi mendingan enggak, karena yang kita enggak gitu. Ya kan? Meskipun yang sayyidina tidak membatalkan, tapi karena teksnya, jadi kita taat sama Rasulullah aja. Pasti ada rahasianya Rasul bilang itu. Itu jangan pakai perasaan kita sendiri. Itu langsung bilang Muhammad, nggak pakai sayyidina, itu pakai perasaan itu. Ya kan? Ente harus taat. Ini babnya bab ketaatan, gitu. Bukan bab kreativitas. Gitu. Kita suka kreatif, ya kan? Doa juga diganti-ganti. Quran bilang apa? Robbi karena jamaah banyak enggak terus. Tidak. Quran bilang Robbi ya kita bilang Robbi meskipun jamaah. Robbi habli minas sholihin. Iya, ya Robbi. Yang Robbi tetap kita baca sesuai teks
ini itu pengakuan diri sendiri. Kita nggak boleh ngajak orang lain. Yang dosa ente bilang orang itu sama ente. Kan yang dosa ente lah yang aku di depan gua. Ini kuntu nazar ini. Terus inna kunal, aku ngajak orang belum tentu kezalim ente gitu. Itu pengakuan yang harus diakui sendiri. Jadi Quran itu ngajarin sesuatu yang benar. Kalau nikah, Doa berapa diikuti? ya, nggak boleh kita ada kreativitas gitu. Jadi meskipun boleh secara syariat tidak batal ya, yang saya ingat, tapi karena teks yang diajarkan nggak pakai sayyidina, lebih aman, lebih nyaman nggak pakai. Ini bukan soal boleh nggak boleh, tapi soal akhlak dan ketaatan di hadapan yang mengajarkan agama itu Rasulullah. Jadi ada bab akhlak. Terus bagaimana dengan mengucapkan wal ashabi itu asal jangan dimasukkan ke dalam akidah bahwa Tuhan nyuruh itu. Gitu. Karena nggak ada wal ashabi itu. Tapi boleh nggak? Ya boleh. Tapi jangan dimasukkan dalam akidah bahwa itu bagian dari salawat. Karena yang diajarkan itu cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Berarti nggak ada sekarang? Tantang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala ashabi. Berarti nggak? Enggak. Itu menunjukkan bahwa itu tidak penting. Jadi gampang untuk mengukur dia akan atau enggak, ya kan? Dia diajarkan atau enggak? Lihat aja di sholat itu ukurannya. Jadi mentang-mentang seorang yang apa itu wala ashabi wa man tabi'ahum la yaudin. Sudah, Allah wasallam. Kalau mau tambah kama shallaita ala Ibrahim. Jadi kita ini sering ekstrim mengurangi atau ekstrim menambah. Yang mengurangi dia nggak pakai air. Masalah itu batrok, terputus gitu. Batrok. Yang ekstrim ini menambah. Udah ini wasabi itu menambah-nambah. Ustaz, tekniknya sama sahabat gimana gitu? Enggak. Karena yang menentukan yang Islam itu yang mana? Gitu. Yang nggak boleh dikritik itu yang mana? Yang nggak boleh dikritik itu ya Quran, Rasulullah, keluarga Rasul. Itu kenapa? Karena mereka adalah ukuran kebenaran. Di luar itu bukan ukuran kebenaran. Nah, kalau Anda memasukkan yang bukan ukuran kebenaran, akhirnya apa? Salah menurut kita. Ketika Rasul dibuat apa tadi, Taurat itu diam aja. Ya. Pas sahabat diceritain, kita marah. Balik lucu. Sahabat diceritain. Ya. Kemarin tadi Zada fasik. Itu memang benar kejadiannya. Ada asbab nuzulnya. Apabila datang kepadamu seorang fasik binamai bahasa kita pada banyak, maka lakukanlah check and check. Itu bukan konsep yang turun tanpa sebab. Itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Nabi nyuruh kepada satu orang sahabat di zaman apa? Ya di zaman sahabat. Kalau Nabi nyuruh berarti apa? Ini amanah, ya. Untuk apa? Untuk menagih sedekah zakat ke Bani Mustalik. Bani Mustalik itu sebetulnya udah karena tahu jadwalnya, dia udah mengumpulkan, udah nunggu nanti kalau ada lagi punya store. Ini sahabat yang dasar fasik ini gitu ya, halu, bukannya dia datang lagi tengah jalan, dia mikir, dia ngarang sesuatu, langsung dia balik ke Rasul, ya Rasulullah, pengen dibunuh mereka. Makanya aku nggak bawa apa-apa, jadi lagi. Mereka sudah mempersiapkan senjata untuk membunuh aku. Karena berita ini Rasulullah persiapkan keluarga. Ya
nunggu yang lain itu nggak datang. Berarti kan apa? Yang teror yang mana? Yang tadi, yang halu itu, bawa berita itu. Loh. Berdasarkan informasi yang salah, apa? Reaksi yang salah. Nah, kita juga belajar. Kenapa? Rasul masih segar bubar, mereka sudah begitu. Terus yang mengatakan sahabat semua itu siapa? Mana hujahnya? Enggak. Ada ya. Sahabat kayak kita. Ada yang baik, yang jujur, ada juga yang kayak ini. Beritanya banyak. Nah, pas menceritakan itu si A, sahabat begitu. Ini berita sejarah mengatakan itu. Nggak ada hubungannya sama ini ilmu itu nggak punya mazhab. Ilmu itu nggak punya mazhab. Makanya ketika orang masuk dalam mazhab, dia menutup diri. Dulu hidbin di mana dia baru. Itulah celakanya nggak apa-apa. Dina siratal mustaqimnya orang yang masuk ke dalam mazhab tertentu. Saya bilang nggak Abu Muhammad, memang saya nggak mengikut semua mazhab, agar saya ada di mazhab semua. Kalau ada dalam satunya, berarti saya akan menolak yang lain, kebenaran yang lebih lain. Kalau saya tidak ada di situ, saya boleh menerima dari manapun dan boleh menolak dari manapun. Selama itu ilmiah saya terima dari manapun. Selama dia tidak, ya saya tolak dari manapun. Jadi kita nggak boleh masuk dalam satu itu menjadi satu keyakinan. Nah, balik lagi. Jadi selawat yang benar, yang otentik, yang ada di dalam tahiyat itu, udah itu aja. Yang aman, nyaman, nyampe. Itu yang disebut waftahu ilahil wasilah. Carilah menuju Allah wasilah itu Nabi dan keluarga itu. Itu jaminan. Bahwa nanti keluarganya siapa ada bahasa lain, tapi itunya dulu benar. Ya kan? Nah, tapi di ayat awal itu dibacanya sama keluarga yang atau cuma saudara Muhammad aja? dua. Kalau mengambil amanah aja batal. Nanti besok insyaallah untuk mengingatkan hadis Nabi yang batal. Jadi Nabi bilang kepada sahabat, bersalawatlah kepada aku dan janganlah salat secara terputus batal. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu salat batal? Bagaimana kami menyatakan salat batal? Ketika kalian hanya bersalawat kepada aku dan tidak menyebut keluarga, itu salawat kalian tidak ada gunanya, kata Rasulullah. Jadi tetap percaya dengan Allah. Memang salat itu muftatahatun takbir wa muftatahatun taslim kan. Nah, itu taslimnya ya di antaranya memberi selawat kepada Rasulullah. Nah, lagi Pak, ada lagi. Itu jelas ya? Enggak, jelas ya? Udah ya Pak? Ya, saya pikir sudah. Alhamdulillah pagi ini kita menggabungkan surat Al-Fatihah. Insyaallah akan depan kita sempurnakan lagi tadi ucap-ucap dari bismillah dan sampai ini alhamdulillah Malik Yaumiddin, tepatnya Malik Yaumiddin, ya. Malik Yaumiddin itu artinya kalau kita tahu luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.